Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristo Rizky Munandar, mahasiswa Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0509844641. Di sini saya akan mempraktekkan public speaking dari tugas 3, yang dimana tugas tersebut memberikan tugas terhadap praktik public speaking yang telah saya buat di tugas 2, dan video ini akan menjadi praktek tugas saya dan akan saya share di YouTube. Berikut naskah pidato yang saya buat di tugas kedua, yang berjudul dampak kecanduan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan ini. Teman-teman sekalian, saat ini media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap saat kita membuka Instagram, TikTok, WhatsApp, X, atau YouTube, bahkan tidak sedikit mahasiswa yang langsung memeriksa ponsel saat setelah bangun tidur dan sebelum tidur kembali. Berdasarkan survei terbaru APJII tahun 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 229 juta jiwa atau sekitar 80,66% dari total penduduk Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa internet telah menjadi kebutuhan utama masyarakat, terutama generasi muda dan mahasiswa. Namun, penggunaan internet dan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah menurunnya produktivitas belajar mahasiswa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang dampak kecanduan media sosial terhadap produktivitas mahasiswa. Hadirin yang saya hormati, pertama saya akan menjelaskan pengertian kecanduan media sosial. Kecanduan media sosial adalah kondisi ketika seorang sulit mengontrol pengguna media sosial sehingga menghabiskan terlalu banyak waktu untuk online dan merasa gelisah apabila tidak membuka media sosial. Banyak mahasiswa tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk scrolling video pendek, melihat konten hiburan, ataupun bermain media sosial. Rata-rata masyarakat Indonesia menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari. Bahkan sebagian anak muda dapat menggunakan internet jauh lebih lama dari itu karena kebutuhan hiburan komunikasi maupun permainan online. Akibatnya waktu belajar, waktu istirahat, interaksi sosial secara langsung menjadi berkurang. Teman-teman sekalian, dampak negatif kecanduan media sosial terhadap mahasiswa sangat besar. Pertama, menurunkan fokus belajar. Mahasiswa menjadi mudah terdistraksi ketika mengerjakan tugas karena notifikasi media sosial terus muncul. Banyak mahasiswa yang awalnya hanya ingin membuka media sosial selama 5 menit tapi akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam. Kedua, menurunkan produktivitas akademik. Tugas sering tertunda, waktu belajar menjadi tidak teratur, dan kualitas hasil pekerjaan menurun. Kebiasaan menunda pekerjaan atau procrastination sering terjadi akibat sering bermain media sosial. Yang ketiga,
berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Penggunaan media sosial secara berlebihan dapat menyebabkan kelelahan, kurang tidur, stres, hingga kecemasan. Banyak mahasiswa tidur larut malam karena bermain media sosial, sehingga keesokannya sulit berkonsentrasi saat kuliah. Selain itu, media sosial juga dapat membuat seseorang membandingkan hidupnya dengan orang lain. Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak percaya diri, tekanan mental dan perasaan minder. Hadirin yang saya hormati, meskipun demikian, media sosial sebenarnya juga memiliki manfaat apabila digunakan dengan bijak. Media sosial dapat menjadi sarana belajar, mencari informasi, membangun relasi, dan mengembangkan kreativitas. Oleh karena itu, yang menjadi masalah bukan medianya, tetapi bagaimana cara kita menggunakannya. Lalu, apakah sudah ada solusi untuk mengatasi kecanduan internet dan media sosial? Jawabannya, sudah ada beberapa solusi yang mulai diterapkan, baik oleh individu maupun pemerintah. Salah satunya adalah pembatasan waktu penggunaan media sosial melalui fitur screen time atau digital well-being pada telepon genggam. Dengan fitur tersebut, penggunaan dapat mengetahui berapa lama waktu yang dihabiskan di media sosial setiap harinya. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mulai memperhatikan perlindungan anak dan remaja di internet melalui berbagai aturan terkait penggunaan media sosial dan keamanan digital. Bahkan beberapa platform mulai menerapkan pembatasan usia penggunaan dan mengurangi dampak buruk internet bagi anak remaja. Sebagai mahasiswa, kita juga dapat melakukan beberapa langkah sederhana, seperti yang pertama, membatasi penggunaan media sosial saat belajar. Yang kedua, mematikan notifikasi yang tidak penting. Yang ketiga, membuat jadwal belajar yang teratur. Yang keempat, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan edukatif. Yang terakhir, yang kelima, mengurangi penggunaan ponsel sebelum tidur. Dengan pengelolaan yang baik, media sosial dapat menjadi alat yang bermanfaat tanpa mengganggu produktivitas kita sebagai mahasiswa. Teman-teman yang saya banggakan, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kecanduan media sosial memberikan dampak besar terhadap produktivitas mahasiswa, terutama dalam menurunkan fokus belajar secara bijak, menunda pekerjaan, serta mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Namun apabila digunakan secara bijak, maksud kami, dan terkontrol, media sosial juga dapat memberikan manfaat positif bagi kehidupan akademik maupun sosial. Oleh karena itu, marilah kita mulai menggunakan media sosial secara lebih cerdas dan bijaksana, agar kita dapat menjadi generasi muda yang produktif, kreatif, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.